Welcome, Pastor Fania, Felani, Stefania, dipersilahkan waktu dan tempatnya untuk bisa men-sharingkan isi hati Tuhan. Terima kasih Francisca. Wow, selamat malam semuanya. Waduh, ini aku takjub banget loh. Baru pertama kali sebelum mimbar, nggak ada mimbar juga ya, adanya cuma meja laptop aja gitu ya. Ada nyanyiin lagu loh, gemes banget ya. Aduh, sekali lagi aku selamat malam. Ini kali pertama saya dipercaya, sungguh kehormatan yang luar biasa sama komunitas sahabat Yesus untuk hadir sharing sesuatu pada teman-teman semua yang di sini. Tapi aku mau menyapa dulu deh teman-teman di sini. Ada Francisca yang aku kenal, yang aduh teman-teman bersyukur banget deh kalau ada leader seperti salah satu wanita hebat ini. Dan juga ada Andre. Hai Andre, apa kabar? Luar biasa kayaknya ya. Jadi senang banget kadang-kadang suka dapat pertanyaan-pertanyaan yang cukup sulit ya dari Andre. Tapi tetap dijawab ya Andre ya. Walaupun jawabnya aku mikir dulu agak lama ya. It's okay. Ada Christian di sini. Halo Christian, mungkin aku pertama kali ketemu kah? Iya ya kayaknya ya. Ada Terifena yang aku udah ketemu juga, luar biasa teman-teman di sini. Jadi juga aku pengen nyapa satu persatu, tapi nanti deh abis ini. Ini pertama kali yang disapa yang udah pernah ketemu dulu. Kurang lebih kayak gitu teman-teman. Tapi bersyukur banget teman-teman mendengar komunitas sahabat Yesus nih benar-benar satu komunitas yang tadi ada deklarasi imannya, yang benar hadir di sini untuk dimuridkan. Nggak cuma ngumpul-ngumpul biasa, pengen belajar sesuatu tentang Tuhan. Jadi di malam-malam ini teman-teman aku rasa nggak cuman kayak meluangkan waktu, tapi benar-benar memprioritaskan. Aku nggak tahu berapa banyak teman-teman di sini yang sudah siap Alkitab dan catatannya, karena benar-benar mau belajar gitu loh. Jadi kayak wow gitu, amazing banget kalau ngelihat teman-teman yang punya posisi untuk terus mau apa ya, diisi, dibentuk sama Tuhan dan lebih luar biasa lagi. Tapi sebelumnya aku mau tanya teman-teman, suara saya apakah terdengar jelas? Terdengar jelas ya, thank you banget. Dan aku juga ingin mengucapkan selamat kepada KSY untuk album perdananya. Dan aku berdoa album ini biarlah jadi berkat ya buat komunitas-komunitas tempat lain, buat semuanya, baik yang ada di Indonesia maupun di luar negeri, mendengar apa yang menjadi kisah kalian yang dilakukan, itu sungguh biar memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan aku kaget banget ketika pertama kali diminta untuk membawakan firman yang pertama di KSY, diberikan tema oleh Bapak Andre. Temanya adalah arti penderitaan. Wow, gitu ya. Tadi kalau Terifena bilang, apa sih Ci, kenapa ini gitu, kayak semenarik apa nih ya, apa ya di balik penderitaan ini ada apa nih ya. Ternyata saya dikasih sebenarnya sama Bapak Andre. Dan yang paling luar biasa lagi adalah orang-orang kalau ngelihat saya, aduh Civania mah orangnya selalu hahaha gitu ya, walaupun sebenarnya saya juga lagi ngenak badan sama kayak Francisca, tapi kadang-kadang keceriaannya nih bikin kayaknya dia nggak pernah sedih deh. Tapi nggak apa-apa, belum tidak berarti bahwa yang biasanya ceria-ceria gini ya kalau di tongkrongan gitu, yang yang katanya netizen katanya badut tongkrongan gitu ya, itu nggak pernah sedih atau nggak pernah mengalami penderitaan, nggak ya. Itu juga happen untuk semuanya, kurang lebih kayak gitu. Nah baiklah teman-teman, untuk membuka firman Tuhan pada malam hari ini, izinkan saya untuk ajak kita semua membuka ayat firman Tuhan di Markus 8 ayat yang ke-34. Saya kasih waktu buat teman-teman untuk membuka ayat firman Tuhan, dan kalau misalkan teman-teman sudah ketemu, teman-teman boleh di sini bisa nggak sih kasih emoticon gitu? Atau chat ya, chat. Oke. Oke. Udah gitu kali ya. Ini pertama kali juga aku pakai Gmail. Anyways. Yes, teman-teman. Oke, seberapa banyak kita yang sudah menemukan ayat firman Tuhannya, tapi nggak apa-apa, saya ajak kita langsung untuk membuka ayat ini, membaca ayat ini. Mungkin teman-teman mau membaca dalam hati kalian, it's okay, silakan. Barang siapa yang mau mengikut aku, hendaklah ia, apa di sana dibilang, menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Sekali lagi di Markus 8 ayat yang ke-34. Barang siapa yang mau mengikut aku, Tuhan bilang, hendaklah ia sangkal diri, pikul salib, dan mengikut aku. Kadang-kadang kita suka ini ya,
suka salah menilai bahwa ketika kita ikut Tuhan, ketika kita belajar firman Tuhan lebih dalam lagi, ketika kita rajin ikut ibadah-ibadah konsel, gereja gitu, kita berpikir bahwa yes, hidupku akan lebih bahagia, aku akan lebih diberkati, aku akan lebih punya ini, punya itu, semua doa-doaku terjawab oleh Tuhan karena nih, gitu ya, oleh setiap kerajinan yang aku kerjakan. Nah, lebih kayak gitu. Tapi ternyata apa yang Tuhan bilang, justru sebelum mengikut aku gitu ya, Tuhan tuh keren banget loh. Dia kayak bilang bahwa mau ikut aku nih, benar, mau ikut aku, ini ya, sangkal diri, pikul salib. Jadi ini udah di warning di awal gitu. Kita kadang-kadang ketika menginjil, ikut Kristen yuk. Kenapa? Asik loh. Ibadahnya udah asik. Kalau kamu rajin, biasanya dapat kok dari gereja, dapat sembako lah. Kadang-kadang banyak acara Natalnya, apa segala macam. Tapi Yesus di sini terang-terangan. Mau ikut aku? Sangkal diri, pikul salib. Nah, hari-hari ini ketika kita sudah menjadi pengikut Kristus atau menjadi Kristen gitu ya, apakah kita udah mengalami dua hal ini gitu ya, atau kita cuma mengalami senang-senangnya aja, ataukah kita belum masuk ke dalam penderitaan yang apa tadi namanya, sangkal diri, pikul salib. Ini sesuatu yang nggak enak banget loh, bahkan yang nggak enak banget tuh kadang-kadang di titik kita tuh mampu melakukannya, kayak ada hal yang harus kita sangkal gitu loh. Aduh, kadang-kadang gini, cari musuhnya sama orang Kristen sih. Orang Kristen kan nggak boleh balas gitu. Aduh, gue kesel banget loh jadi orang Kristen nih. Udah kalau dihina banget, kita nggak boleh balas nih masalahnya nih gitu. Aduh, gimana ya? Ini berat banget, hidup yang aku jalani ini berat banget. Aku nggak bisa hidup di dalam keluarga yang kayak gini gitu. Tapi firman Tuhan bilang pikul salib, men. Gak bisa, susah banget gitu. Ya itu kebenaran firman gitu. Tapi kan yang lain bilang berhak bahagia. Berhak bahagia katanya. Tapi kenapa kita mesti sangkal diri, pikul salib? Yang bener yang mana ini? Kok kayaknya gak enak banget buat dunia gitu ya. Kok menderita, belum udah menderita gitu. Tapi ini kebenarannya. Bahkan teman-teman, kalau teman-teman suka banget gitu ya, mempelajari firman Allah, perjanjian lama, atau sampai nonton documentary mungkin di mana tuh, di Netflix atau di HBO atau di mana gitu, tentang Jewish gitu ya, tentang Yahudi, ada Yiddish, ada apa segala macam gitu ya. Salah satunya gitu ya, ketika ini kalau misalkan kita ngomongin culture-nya Yahudi gitu ya, sebelum orang ini atau gini, kalau memang mereka keturunan Yahudi ya mereka udah otomatis jadi Yahudi. Tapi kalau ada orang yang pengen masuk gitu ya, pengen masuk jadi Yahudi gitu atau mau ambil agama Yahudi gitu ya, itu dia harus ketemu sama rabinya. Dan rabinya itu punya ketentuan untuk menolak sampai 3 kali. 3 kali loh, nggak main-main. Halo, saya mau jadi agamanya mau pindah deh, dari Kristen saya mau jadi Yahudi gitu ya. Ini saya ngomong agama nggak apa-apa ya. Ceritanya mudah-mudahan teman-teman bisa tangkapnya dalam perspektif yang bukan saya mengkotak-kotakan agama, tapi kita bisa tahu ya budayanya gitu ya. Ini kita ngomongin Yahudi. Rabinya akan menolak sampai 3 kali. Beneran, kamu mau ikutin segala sesuatu tentang adat istiadat budaya Yahudi yang nanti akan kamu tuh hidupi sepanjang hidupmu gitu ibaratnya. Karena nggak gampang loh menghidupi Torah, menghidupi perjanjian lama, menghidupi kitab Taurat Musa, itu nggak gampang. Makanannya dijaga, cara berdoanya dijaga, kamu ketemu sama siapa aja juga dijaga, cara hidup kamu tuh dibedakan loh. Beneran nih. Mau ya udah kamu pikirin lagi ya gitu, datang lagi nanti kedua kalinya, kayaknya aku udah mantep deh, coba yuk kita duduk dulu yuk, coba kamu pikirin kalau misalkan kamu nggak boleh ini, nggak boleh itu, ini kurang lebih seperti itu. Sama keluarga kamu ada konflik, apa yang akan kamu lakukan gitu. Oh iya juga ya, tapi nggak apa-apa saya mantep, akhirnya kamu
ini dulu deh, kamu pikirin dulu lagi. Sampai 3 kali, bayangin. Jadi nggak main-main loh. Ibaratnya, kalau Tuhan Yesus udah bilang, kalau mau ikut aku, ini loh konsekuensinya. Jadi teman-teman, itu bukan sesuatu yang kayak gampangan aja gitu. Mungkin kita, ya udah deh, saya kan dulu nggak ngerti gini-ginian, jadi ya udah terima Yesus aja. Yes, betul. Tapi kalau kamu hari ini tahu kebenaran firman Allah, kamu tahu bahwa ikut Tuhan it's a very exclusive. Tuhan tuh mau untuk kamu tuh masuk sampai proses ini gitu, yang namanya menderita, yang namanya sangkal diri, pikul salib. Nah, apakah benar ini tuh semenderita apa sih gitu ya? Bagaimana cara menjalaninya, kurang lebih kayak gitu. Jangan sampai kita setelah menjadi Kristen atau setelah kita menjadi ikut Tuhan dengan jangka waktu yang mungkin cukup lama, terus kita merasa bahwa kok ikut Tuhan gini-gini aja ya gitu. Kok mungkin begitu. Tapi yang satu lagi, kok ikut Tuhan gini amat gitu. Ikut Tuhan jadi yang tadinya mungkin aku bisa main angka di dunia bisnis gitu ya, ternyata nggak boleh di Tuhan gitu. Jadi orang Kristen nggak boleh kayak gitu, nggak boleh curang gitu. Tadinya aku bisa ikut teman-teman sales, entertain customer gitu. Sekarang udah nggak bisa kan enak banget ya. Dan kalau aku nggak lakukan itu, susah banget loh dapat promosi. Gak gampang ternyata setelah ikut Tuhan. Banyak privilege yang harusnya terbuka buat dunia, tapi susah, gak enak, gak bisa gitu. Kurang lebih kayak gitu. Nah, tapi gimana cara menjalaninya? Benarkah sangkal diri, pikul salib itu semenderita itu? Nah, teman-teman, kalau ngomongin penderitaan, yuk sama-sama kita akan masuk, kita akan belajar bagaimana menjalani penderitaan yang Tuhan tuh maksudkan. Pastinya kita yakin Allah itu punya tujuan yang besar dalam kehidupan kita. Punya tujuan yang lebih tinggi dari apa yang sanggup kita pikirkan. Kalau Tuhan itu cuma pengennya kamu menderita, buat apa gitu ya? Tentunya Allah menghendaki kehidupan kita yang jauh luar biasa, kebahagiaan yang mungkin jauh daripada yang kita pikir. Oh, kalau nggak menderita bahagia, ternyata nggak gitu juga gitu. Ada yang lebih dari apa yang mungkin kita sanggup pikirkan. Kurang lebih kayak gitu. Kurang lebih kayak gini lah misalkan. Orang mungkin lihat gitu ya, ketika saya mendidik anak gitu ya, beberapa teman mungkin tahu ya gitu ya, ketika saya mendidik anak, ada yang udah kita temenan di Instagram, wah kayaknya boleh nih ikut jadi anaknya Mami Fania gitu. Boleh nih, kayak seru deh gitu. Yakin? Mau? Jadi anak aku nih, mau ya? Ada disiplin loh. Ada disiplin. Baca Alkitab bukan pilihan loh, harus. Menghormati orang tua, ada habit of obedience loh. Harus gitu-gitu ya. Udah dikasih tahu itu, udah dikasih tahu sebelumnya gitu. Tapi apakah supaya nakut-nakutin aja, supaya bikin kita anak-anak lebih menderita gitu, terus sayanya senang? Enggak. Karena ada tujuan yang lebih mulia. Karena kalau kamu punya habit of obedience, kalau kamu taat sama orang tua, kamu diberkati. Kalau kamu punya kebiasaan yang sangat baik, sopan sama orang lain, hubungan kamu akan diperluas. Jadi ada yang lebih tinggi. Kita percaya itu ya teman-teman ya. Kita percaya ada tujuan Allah yang lebih besar. Kayak tadi ya, orang mau jadi anaknya Fani, tapi aku kasih tahu dulu. Ada seperti ini ya. This is our family culture gitu ya. Ada hal-hal seperti ini yang kita cukup strict dan nggak bisa dinego gitu. Mungkin orang lain kayak anak-anak mau sekolah minggu gitu. Buat anak saya enggak. Sekolah minggu adalah ya udah make it happen aja sih gitu. Nggak pernah dipaksain sama gimana. Teladani aja. Baca Alkitab juga teladani aja dan make it happen gitu. Lihat deh teman-teman yang lain anak-anaknya juga baca kitab suci yang lain juga bisa kan gitu loh, kurang lebih seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu yang kadang-kadang kita pikirnya menderita banget ya, tapi ada tujuan yang orang tua atau yang Allah Bapa pengen dalam kehidupan kita. Nah teman-teman, yuk poin yang pertama, bagaimana menjalani penderitaan ini. Yang pertama adalah menderitalah sebagai prajurit yang baik. Sekali lagi, yang pertama adalah menderitalah sebagai prajurit yang baik. Jadi kalau poinnya mau dibikin poin, pertanyaan adalah bagaimana cara menjalaninya, menjalani semua loh. Kok
ikut Tuhan tuh kok ada penderitaan yang mesti kita lewati. Yang pertama adalah sekali lagi menderita sebagai prajurit yang baik. Teman-teman yuk kita sama-sama buka di 2 Timotius 2 ayat 3 sampai 6. Sekali lagi 2 Timotius 2 ayat 3 sampai 6. 2 Timotius 2 ayat 3 sampai 6. Saya hari ini tidak banyak slides atau tidak ada slides, tapi saya akan buka ayat-ayat demi ayat gitu ya. Mudah-mudahan waktu kita cukup, teman-teman. Jadi kita bisa Bible study ya, kita bisa belajar sama-sama di sini ya. Oke, baiklah. Yes. 2 Timotius 2 ayat 3 sampai 6. Saya harap teman-teman juga sudah mendapatkan ayat firman Tuhannya. Lalu saya akan bacakan buat teman-teman semua ya. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Oh, aku sudah dikasih di sini ya. Kenapa buka Alkitab lagi? Baiklah. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Teman-teman, ini Tuhan loh yang tulis sendiri, Paulus yang tulis sendiri, dikutip di dalam Alkitab, teman-teman. Dan di atas perikopnya tertulis apa, teman-teman? Judulnya adalah panggilan untuk ikut menderita. Panggilan untuk hidup menderita. Teman-teman, siapa sih di dunia ini yang ibaratnya panggilan untuk melayani Tuhan? Mungkin kita masih oke ya, tapi ketika panggilan untuk hidup menderita, come on, gak ada orang yang mau rasanya seperti itu. Panggilan untuk hidup menderita, semua orang rasa-rasanya di antara kita, kalau bisa gitu ya, pengennya yang menghindari yang namanya penderitaan. Kita bekerja, mengumpulkan segitu banyak uang, supaya apa? Supaya masa depan nanti pas kita tua, kita gak menderita gitu. Kita berusaha kerja keras apa segala macam, supaya apa? Supaya nanti anak cucu kita nggak menderita, kita bangun aset segala macam, kurang lebih seperti itu. Kita menghindari penderitaan. Supaya nanti kalau kamu sakit, kamu bisa dirawat dengan rumah sakit terbaik tuh. Ada bisnis yang memberikan mengurangi penderitaan, kurang lebih kayak gitu. Kalaupun kamu sakit, kamu nggak langsa-langsa banget di cover sama insurance gitu-gitu ya. Kurang lebih kayak gitu. Menghindari penderitaan tuh udah kayak ibaratnya nature-nya kita sebagai manusia. Tapi apa yang Tuhan mau? Panggilan untuk ikut menderita. Bahkan ini loh yang Tuhan mau, teman-teman, di poin yang pertama yang akan kita pelajari ya. Menderitalah sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Kayak gimana sih prajurit yang baik? Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Saya berhenti sampai di situ dulu, teman-teman. Enggak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Apa aja sih yang jadi soal penghidupan teman-teman hari ini? Aduh, kalau followersku turun, Kak, itu bahaya banget loh. Karena aku sekarang mainnya endorsan. Oke. Aduh, Kak, kalau aku sampai benar-benar kerja terus enggak nyari yang namanya financial security gitu ya. Stability, security, dan apa segala macam, itu udah enggak banget deh, Kak. Hari gini, Kak, gitu. Kita akan pergi ke tempat di mana aku digaji, tapi juga yang lain-lainnya di cover gitu ya. Kesehatan dapat, dana pensiun dapat, A, B, C, D, F, G gitu. Semuanya dapat, ada fasilitas yang ada di sana. Tapi hari-hari ini gimana ya tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya? Bisa nggak ya? Karena kalau kita mau hidup menderita dalam Tuhan gitu ya, ini nih udah, apalagi dalam Kristus, hal-hal kayak gini nih kita diminta untuk udah menang, teman-teman. Kadang-kadang berasa sih gitu. Waktu saya masih kerja di bank, jadi sebelumnya saya wanita karir, mungkin kayak beberapa teman di sini, saya bekerja. Saya dulu ketika rumah sakit, itu cuman tinggal gesek kartu cashless aja gitu ya, yang limitnya lumayan cukup besar dengan posisi saya waktu itu. Gitu. Tinggal gesek aja, udah beres. Jadi saya nggak keluarin uang dulu, di reimburse gitu ya, bayar ke kantor dan segala, enggak. Saya mau lahiran, waktu itu operasi,
terus kemudian apalagi imunisasi anak saya, yang imunisasi mahal banget ya. Nanti kalau teman-teman udah jadi ibu-ibu kayak saya, berasa gitu ya, bapak-bapak juga gitu ya. Ketika punya anak, kemudian harus ada imunisasi dan lain sebagainya macam. Aduh, ada yang kayak gitu. Belum lagi kehamilan, tes-tesnya lumayan mahal. Tapi waktu itu enak banget, tinggal gesek segala macam, beres. Nggak enak dikit, tinggal ke rumah sakit, gesek, semua beres. Hari itu. Tapi hari ini saya nggak punya itu, teman-teman. Ketika saya memutuskan melayani bersama suami saya, jadi menjadi ibu rumah tangga, menjadi seorang homeschool mom buat anak saya, itu nggak ada fasilitas itu. Tapi saya percaya hidup dalam panggilan Allah bukan soal penghidupan kayak tadi loh teman-teman. Enak nggak? Nyaman nggak? Nyaman banget. Nyaman banget. Aduh, kacamata apa segala macam. Wah, fasilitas kantor mantap, abis gitu. Tapi hidup kita tuh nggak soal itu, men. Kalau kita dipanggil sama Tuhan, jadi prajurit yang sedang berjuang. Lah kalau kita masih pusing sama itu hari ini, ya nggak ada seorang Fania yang akhirnya bisa bercerita, berbagi sesuatu sama teman-teman di komunitas sahabat Yesus gitu ya. Gak kayak gitu ternyata, bukan soal itu aja, bukan soal fasilitas, penghidupan apa lagi. Sampai satu titik nih saya baru inget nih ya, ketika kemarin Pastor Ferry ini udah di sini, ngobrol sama ada satu teman kita gitu, ngobrol teman kita dari Surabaya, satu titik lucu ya, kita tuh baru menyadari soal-soal penghidupan. Pastor Ferry cerita, dia itu waktu masih single, ada di satu titik, Tuhan, kalau memang Tuhan mengendaki, Tuhan panggil saya untuk hidup sendiri, gitu ya, I'm okay. I'm okay. Tapi itu dikatakan tulus ya teman-teman ya, bukan kayak, yaudah Tuhan, kalau nggak ada yang mau sama gue, nggak laku-laku nih, oke lah. Nggak kayak gitu ya, tapi benar-benar kayak, udahlah aku relakan. Dan pada saat yang, ya saya juga menyadari, jadi keinget lagi flashback, saya, seorang Fania, waktu itu, saya benar-benar loh, saya cinta banget sama Tuhan. Saya benar-benar ketika saya kuliah, saya ingat banget, saya melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, melihat begitu banyak mukjizat yang Tuhan kerjakan, itu terlalu indah buat saya. Terlalu nyata Tuhan tuh buat saya, sampai saya tuh saking cintanya sama Tuhan, sampai bilang gini, Tuhan tuh mau kehendaki dalam hidupku, apa aja aku mau loh. Tapi kalau Tuhan merasa pengen atau saya lebih maksimal dengan saya punya pasangan, aku oke juga. Udah pertemukan aku dengan orang yang tepat. Sampai masalah penghidupan yang mungkin hari-hari ini ya, penghidupan yang kayak gitu aja. Yang kayaknya di kebutuhan kita aja. Yang kita doakan tiap malam aja. Aku lepaskan untuk Tuhan. Jadi Pastor Ferry ini pacar pertama aku, teman-teman. Pacar pertama aku sekaligus yang terakhir. Loh, kok jadi ngarah ke LSD ya? Bukan menderita ya. Jadi ngarahnya ke sini. Jadi ada titik penghidupan yang saya tuh udah kayak nggak ikut Tuhan tuh kayak aku mau kasih semuanya buat Tuhan. Aku mau all out buat Tuhan. Kadang-kadang ya teman-teman ya, kalau hati kita tuh udah kita kasih semua sama Tuhan, Tuhan tuh mau kasih aja sih gitu loh. Kadang-kadang Tuhan tuh mau hati kita gitu ya. Kadang-kadang Tuhan tuh, kadang-kadang kita suka gitu kan, suka hitung-hitungan sama Tuhan, aduh jangan sampai tabungan gue minta semua sama Tuhan, no, aduh gimana ya, aduh takut gitu, hidup sendiri lagi di Jakarta, kalau tabunganku dinolin sama Tuhan gimana, men kadang-kadang yang Tuhan lihat tuh uji hati kita gitu ya, beneran nggak, kamu beneran bisa kasih semuanya nggak, dan yang lain Tuhan sediakan. Teman-teman aku jadi mau ngarah ke sini ya, maaf ya, Andre sama Siska, jadi pengen ngarah ke sini. Teman-teman inget nggak waktu cerita kisah Abraham kasih Ishak, ya kan? Dia kasih yang terbaik loh. Diminta sama Tuhan yang ini, dia kasih yang ini juga gitu, anaknya gitu. Apa yang terjadi? Di situ ada Jehovah Jireh. Di situ langsung terjadi gitu ya, penyingkapan yang namanya Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan tuh di situ, teman-teman. Saat kamu berani kasih semua buat Tuhan. Teman-teman hari ini coba cek deh, apa sih yang hari ini mengganjal soal-soal penghidupan yang kamu tuh lagi pikir-pikirin, relationship kah, teman kah gitu ya, karena di pergaulan ini kita nggak mau berani keluar gitu ya, karena udah nyaman di sini. Nah itu teman-teman coba pikirkan,
Jangan-jangan itu yang lagi diminta sama Tuhan. Tabungan kamu, apalagi? Pasangan kamu, apalagi? Semuanya gitu. Jangan-jangan Tuhan lagi berurusan sama kamu tuh di situ. Tapi kalau kamu benar-benar mau berjalan sesuai dengan panggilan Tuhan, apalagi tadi perikopnya panggilan untuk hidup menderita, kasih semuanya buat Tuhan. Kita nggak pusing sama penghidupannya. Kok bisa? Nah, teman-teman, aku mau lanjutin lagi ya. Nggak apa-apa teman-teman, aku akan baca langsung di ayat yang kelima, teman-teman. Kalau misalkan buat teman operator yang nggak sempat itu juga nggak apa-apa. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Nah, masalah kayak gitu. Olahragawan kalau berjuang ya dia harus ikutin peraturan-peraturan itu. Nah kadang-kadang kita gini banget, saya mau Kak Fania hidup mengenapi rencana Allah, saya mau menjalankan keselamatan yang Tuhan sudah beri gitu ya, saya mau hidup di dalamnya. Tapi kita nggak mau sama peraturan-peraturan Tuhan, kita nggak mencintai setiap peraturan-peraturan Tuhan. Padahal peraturan-peraturan yang ada di rumah ini, misalkan rumahnya Mama Fania gitu ya, semua demi kebaikan kita. Segitunyakah kita nggak percaya sama Tuhan gitu ya? Segitunyakah kita meragukan Tuhan? Kok kayaknya nggak enak ya? Kayaknya nggak asik ya? Dibatesin, diambil, dirampas rasanya kayak gitu. Dihilangkan dari hidup kita, nggak enak banget gitu. Tapi yuk kita cintai setiap peraturan-peraturannya Tuhan, setiap batasan-batasan yang mungkin Tuhan kasih dalam kehidupan kita. Apakah Pastor Ferry jadi pacar pertama saya artinya saya nggak pernah jatuh cinta? Saya pernah jatuh cinta dong, tapi ketika itu saya tahu batasannya. No, this is not the time. Ini belum waktunya. Aku tahu rambu-rambu dalam Alkitab tuh terlalu kuat untuk tahu mana yang terang gitu ya, untuk tahu mana yang sepadan seperti apa. Aku tahu dia enggak Tuhan. Oke, yes, ya udah, oke, gitu ya. Ya udah gitu ya. Dengan karena apa teman-teman? Kenapa kok biasa aja gitu? Karena saya terlalu mencintai Tuhan gitu. Mungkin kalau nggak ada Tuhan ya udah. Kebucinan-kebucinan terjadi gitu ya. Tapi karena saya terlalu mencintai Tuhan ya udah sedih sebentar jalan lagi gitu karena my ultimate satisfaction, kepuasan terbesar saya adalah ketika melihat pekerjaan Tuhan nyata dalam kehidupan banyak orang. Itu terlalu mahal untuk saya gadaikan dengan sama yang ini ya Tuhan ya, sama yang ini maksa lagi gitu ya. Aduh terlalu ini banget. Nah kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi yang pertama teman-temannya, menderitalah sebagai prajurit yang baik. Sekali lagi, menderitalah sebagai prajurit yang baik, yang gak memusingkan penghidupannya. Itu loh yang Tuhan mau. Kalau menderita yang kayak gimana toh? Yang kayak gitu, sangkal diri, pikul salib, yang kayak gini. Sangkal diri tuh tadi, aku udah naksir dia nih, tapi aku tahu nih kayaknya ini belum nih sesuai dengan apa yang Tuhan mau gitu. Saya berdoa, merenungkan firman Tuhan, mengajak dia ke komunitas, kok rasanya enggak ya. Anyways, nanti kita bicara lain lagi ya. Kok marahnya ke sana, kok ngarahnya ke sana, terusnya kenapa ya? Oke, yang kedua teman-teman, setelah tadi yang pertama, menjalani penderitaan, menderita sebagai prajurit yang baik. Yang kedua adalah menderita dengan sabar. Ih, menik itu banget ya, menderita dengan sabar ya. Menderita dengan sabar. Menderita tuh udah gak enak. Ditambahin sabar tuh kayak gimana sih rasanya? Aduh, kayak gimana ya Tuhan ya? Yuk sama-sama masih di ayat yang tadi teman-teman. Masih di 2 Timotius 2 yang tadi, tapi saya mau ke bawah ke ayat 9 sampai dengan 10. Saya akan bacakan buat teman-teman semua ya, 2 Timotius 2 ayat 9 sampai 10. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, nih Paulus yang bilang ya, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Keren. Dia terbelenggu, tapi dia tahu firman Allah tidak terbelenggu. Keren banget. Karena itu, ya ampun, Paulus bilang apa ini? Aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Terus ada di ayat di bawahnya ya, jika kita mati dengan dia, kita pun hidup dengan dia, jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia, dan terus ke bawahnya teman-teman. Sabar.
Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu. Apa sih semuanya itu? Ya tadi itu loh. Semuanya itu kok terbelenggu ya, terbelenggu banget. Aduh Tuhan. Aku rasanya udah mau pindah dari rumah loh. Gak tahan di keluarga ini. Tapi kok rasanya belum waktunya ya. Ini kok rasanya kayak terbelenggu. Ini toksik banget gak sih gitu. Saya rasanya udah kayak mesti keluar nih dari pekerjaan ini. Tapi kok Tuhan bilang, ini waktunya kamu di sini. Aduh, rasanya kok kayak terbelenggu. Tuhan, kapan selesainya? Tetapi apa yang Paulus bilang, karena itu aku sabar menanggung semuanya itu. Aduh Tuhan, hari ini ya kata-kata sabar itu benar-benar luar biasa. Menderitanya tuh mesti sabar loh teman-teman. Menderita dengan sabar. Jangan kita bilang bahwa, Kak aku udah menderita kok Kak. Dulu gitu ya. Dulu aku udah menderita, yes boleh gitu ya, tapi kadang-kadang kita suka bilang gini, Kak aku udah menderita kok, jadi sekarang udahlah, aku udah gak kuat lagi. Kurang lebih kayak gitu. Jangan dong, menderita tuh kayak sesuatu yang terus tahanin gitu ya, sampai bener-bener apa yang menjadi tujuan Allah tuh nyata gitu teman-teman. Apa yang menjadi tujuan Allah tuh nyata. Nah teman-teman, aku akan buka lagi teman-teman, kenapa menderita sama sabar ini kok jadi hal yang dibahas di Alkitab ya. Aku akan buka di 1 Petrus 3 ayat 13 sampai dengan 17. Maaf ya teman-teman, malam ini kita banyak buka ayat, ternyata banyak kebenaran firman Tuhan yang terlalu banyak untuk ngomongin penderitaan dan layak dan semestinya ya, semestinya kita udah waktunya nih untuk kita benar-benar sebagai umat pilihan Allah, sebagai orang-orang yang udah dipisahkan, udah diselamatkan sama Tuhan, untuk kita belajar tentang penderitaan supaya kita benar-benar tahu nih mana menderita yang sepantasnya kita terima, mana yang sebenarnya kita buat-buat sendiri gitu ya. Karena kebanyakan mungkin menderita karena kebodohan kita, bisa gitu ya. Menderita karena kebodohan kita bisa nggak? Bisa gitu. Waktu waktu memilih pergaulan juga seenaknya gitu, sehingga kita ya itu, bekerja seenaknya, terus apa lagi? Sekolah seenaknya, akhirnya kita menderita karena penderitaan kita bikin-bikin sendiri gitu. Tapi beda sama yang ini. Karena ini penderitaan ketika kita berjalan dalam panggilan Tuhan. Itu ya teman-teman, kira-kira kurang lebih perbedaannya itu ya teman-teman ya. Jadi penderitaan yang kita alami karena kita mengikut Kristus, bukan karena penderitaan yang kita buat-buat sendiri. Gitu. Jangan bilang kan ya, aduh aku lagi menderita nih, lagi diproses Tuhan. Kenapa? Karena hutangku banyak banget loh. Lifestyle kamu begitu. Belum udah healing gitu ya. Kena pressure sedikit, healing ke Bali. Loh, nggak balik modal dong gitu ya. Aduh rugi dong ya. Healingnya mahal banget gitu maksudnya. Karena ada penderitaan yang kita buat sendiri, ada penderitaan yang memang Allah maksudkan ya tadi dengan tujuan yang begitu luar biasa. Mudah-mudahan teman-teman bisa menangkap ini ya. Oke. 1 Petrus 3 ayat 13 sampai dengan 17. Oke ya. Teman-teman di sini, nah teman-teman di sini kalau ada teman-teman yang pakai Alkitab yang berperikop gitu, kita akan lihat judul perikopnya. Judul perikopnya adalah menderita dengan sabar. Betul, itu judul perikop loh di 1 Petrus 3 ayat 13 sampai dengan 17. Aku pun ternganga-nganga ketika mempersiapkan ini, kayak waduh ternyata ada ya judulnya, literally menderita dengan sabar. Teman-teman, aku akan bacakan ayat ini buat kita semua. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Ya dong, kalau kita rajin berbuat baik ya siapa sih yang mau jahatin kita? Kayaknya ada deh. Udah berbuat baik banyak banget ya. Kadang-kadang ada loh. God let this happen. Nah, ada yang ayat selanjutnya soalnya. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga nih, kalaupun udah berbuat baik dan segala macam, tapi kamu harus menderita juga, ya kan? Karena kebenaran ya, makanya menderitanya karena apa nih? Jangan karena sesuatu yang kita bikin-bikin sendiri, akhirnya menderita sendiri. Kak, aku lagi pengen diet, Kak. Terus aku udah deh kena GERD, kena apa, aku udah bolak-balik masuk rumah sakit. Jangan dibikin-bikin sendiri, sekali lagi ya. Ini menderita juga karena kebenaran. Aduh, ini ayatnya manis banget loh. Kamu akan, katakan, berbahagia. Wes, ini keren banget loh teman-teman. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Teman-teman, ini janji Tuhan loh dalam hidup kita. Kita udah berbuat baik nih.
banget, bukan cuma sekali gitu. Tapi kok gini juga ya? Kok gini juga? Aku udah mengucapkan berkat loh. Terus aku ucapkan berkat loh. Aku udah berdoa loh buat kesembuhan loh. Terus aku ucapkan kesembuhan loh. Tapi kalau kamu harus menderita juga karena kebenaran, karena kamu taat itu, kamu akan berbahagia. Teman-teman, saya itu di usia produktif gitu ya. Saya berhenti bekerja. Pastor Ferry juga saat itu lagi seru-serunya tuh teman-teman, kalau zaman itu tahu ya ada generasi seru gitu-gitu. Pastor Ferry bareng sama hamba-hamba Tuhan muda lain, salah satunya Pastor Radit, ada Pastor Abeng, Beni Batina Sarani, juga teman-teman yang luar biasa lain. Lagi getol-getolnya kesana kesini memperlengkapi youth sampai keluar kota gitu. Pada saat yang bersamaan saya harus menghadapi sebuah kenyataan bahwa mamanya Pastor Ferry sakit yang benar-benar harus dirawat. Siapakah yang bisa merawatnya? Hanya kami berdua dan bayi Adriel, anak aku yang masih kecil. Di situ kita tuh sampai kayak, berapa lama lagi Tuhan? Kami udah berdoa, kami udah tumpang tangan, bahkan kami tuh, apa salah kami? Cilah. Kami udah taat sama Tuhan, memberitakan kebenaran firman di mana-mana. Orang yang kami layani, yang kami doain sembuh. Tapi kenapa yang ini nggak sembuh? Kenapa mama kami kayak gini? Belum lagi segala keluhan, segala sesuatunya lah, beban-beban emosional yang mamanya Pastor Ferry alamin, mama aku juga ya, mama kami alamin. Itu nggak mudah buat kami untuk lewatin itu. Sorry. Satu hal, waktu itu kami memutuskan untuk kami mencari kehendak Allah karena kebenaran. Akhirnya teman-teman, pas tadi ayat ini aku bacakan, teringat itu. Dan hari itu gitu ya, kami memilih untuk taat sama kebenaran. Apa yang Tuhan mau sih? Oke, hormati orang tua, rawat orang tua, kasih orang tuamu. Sekalipun aku diginiin Tuhan, iya, kayak nggak mau sembuh gitu mamaku tuh. Waktu itu kayak gitu rasanya. Kalau dia mau sembuh nggak apa-apa ya, yuk kita sama-sama rawat dengan baik. Tapi ini nggak mau sembuh, rasanya seperti itu gitu. Tapi hari itu memilih kebenaran ternyata adalah membuat aku membuat kami berbahagia. Kenapa? Karena menghidupi kebenaran tuh menghadirkan damai sejahtera, sukacita yang datang dari Tuhan. Teman-teman, permisi sebentar ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, ayat 14 tadi ya, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Teman-teman, apa yang dunia takuti kayak gitu. Ini gimana ya, usia kita lagi usia produktif nih, Adriel lagi butuh-butuh mamanya, tapi keadaan kami nggak memungkinkan. Pastor Ferry jadi kayak terbelenggu gitu, kita nggak jadi kemana-mana. Terus kita, gimana kita mau make money ya kalau mami terus depend on us gitu ya. Gimana kita bisa punya segala sesuatunya kalau mami masih depend on us. Waktu itu kayaknya buntu banget. Gak ada yang, bukan gak ada ya, tapi kayak gak bisa melihat masa depan gitu. Tapi jangan takuti, dan jangan gentar gitu. Apa yang mereka takuti, jangan takuti dan jangan gentar. Teman-teman, ini kalau bicara soal sandwich generation, ya mungkin itu kali ya. Mungkin itu, aku paham betul gitu ya, ngerawat anak yang di bawah juga merawat orang tua sebagai tanggung jawab. Padahal kita sendiri juga tertatih-tatih ya, bagaimana untuk melangsungkan kehidupan gitu. Kurang lebih kayak gitu teman-teman. Jadi teman-teman sabar. Waktu itu saya ingat banget, Tuhan ini kapan selesainya? Kapan ini bisa berakhir gitu ya? Saya harus bopong-bopong, mami saya anterin ke kamar mandi gitu ya, ganti pampers, dia cuma bisa di tempat tidur. Saya harus masakin tiap hari sebelum saya ke gereja. Pastor Ferry habis tumpang tangan, dia gantiin pulang, dia gantiin pampers mamanya. Kami pulang nggak istirahat, kami pulang masih ada yang harus diurus teman-teman. Panjang, 2,5 tahun kami lewati. Tapi apa yang Tuhan bilang? Berbahagia. Gila nih, Tuhan tuh keren banget dalam kehidupan kita. Lewat loh teman-teman, lewat loh hari itu. Dan di dalam tertatih-tatihnya kami gitu, kami tetap bisa melayani dan memberkati banyak orang gitu loh. Dan itu yang spesialnya Tuhan. Dan kita akan baca lagi di ayat setelahnya. Oke, tetapi kuduskanlah Kristus.
Aku di sini aja ya. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat dan dengan hati nurani yang murni supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang salah dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Teman-teman, aku juga pernah lewatin hal ini di mana ada satu momen dalam kehidupan kami, dalam pelayanan kami gitu, kami disalahpahami sama orang yang kami cintai, disalahpahami oleh mentor yang kami hormati, disalahpahami oleh orang tua gitu, disalahpahami oleh orang-orang yang seharusnya menjadi support terbesar dalam kehidupan kami. Tapi hari itu gitu ya, apa di firman Tuhan bilang, haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Waduh, keren banget. Keren banget. Keren banget. Kadang-kadang ada waktunya kita kayak pengen jelasin semuanya ya teman-teman ya. Mungkin nggak cuman terjadi di dalam pelayanan gitu, mungkin di dalam keluarga besar, di dalam kantor. Kadang-kadang ada hal-hal yang kita tuh pengen luruskan gitu ya. Ada hal yang ini nggak benar, kita tuh pengen kayak gini loh gitu. Tapi kadang-kadang ada waktunya kita mesti hold, kita mesti sabar. Supaya kadang-kadang ada hal-hal yang memang teruji oleh waktu. Sampai waktunya tepat, dan kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita hidupi berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Waktu aku balik ke Semarang, ini mungkin salah satu yang bikin aku agak jadi sakit gitu ya. Karena aku mendapati orang yang aku sayang gitu, papa aku gitu ya, dia lagi ngalamin sesuatu yang gak enak. Sepanjang hidupnya, dia pakai hidupnya untuk melayani Tuhan. Tapi pada waktu itu, dia lagi dari momen-momen di mana dia disalahpahami. Kalau saya, kayak tadi yang saya cerita, itu masih mending lah. Saya bisa menceritakannya dengan wajah berseri-seri karena ya sudahlah gitu. Tapi ketika it happen to my dad gitu ya, atau orang lain yang kita sayang, aduh sedih banget rasanya ya. Sedih banget. Aduh rasanya tuh bener-bener kayak, sebentar ya, bateraiku habis. Oke, thank you teman-teman. Jadi itu cukup menjadikan beban pikiran. Tapi aku percaya bahwa Tuhan itu kadang-kadang yang Tuhan minta itu, sebentar ya. Oke. Ini segini, oke. We do not obligate to explain gitu. Kadang-kadang yang kita pengen tuh karena aku pengen jelasin ini semua gitu ya. Aku pengen apa ya? Pengen bantu papa aku untuk ABCD gitu. Tapi hari itu gitu ya, saya harus kayak merelakan Allah yang bekerja gitu. Tenang, cari kebenaran Tuhan, apa ya yang mesti dilakukan, kurang lebih kayak gitu teman-teman. Jadi ya mungkin itu happen ke semua orang gitu ya. Mungkin nanti aku kalau udah punya anak, mungkin itu kali ya, ketika anakku Adriel gitu ya, dia ada di satu titik di mana diproses sama Tuhan, masuk dalam penderitaan, difitnah, namanya dirusak oleh orang tertentu gitu ya, membiarkan kebenaran Allah muncul seperti fajar tuh, rasanya aku pengen tolong gitu ya. Tapi it's okay, itu bagian dari dia untuk dia mengalami Tuhan gitu. Itu nggak enak banget sih, nggak enak banget. Itu tuh kita tuh paling nggak sabar untuk titik itu sih. Pengen jelasin, pengen lurusin, pengen kalau itu bagian kita akan pengen lakukan. Tapi kadang-kadang kita bilang apa sih gitu? Kuduskanlah Kristus dalam hatimu gitu. Apa sih menguduskan Allah? Menjadikan Allah tuh pusat segalanya. Menjadikan hati kita tuh lepas dari pemikiran-pemikiran pribadi, dan yang ada tuh kayak kehendak-kehendaknya Kristus gitu. Yang ada tuh cuma kehendak-kehendaknya Kristus. Itu gak gampang teman-teman. Apalagi kalau kita lagi diserang gitu ya. Rasanya tuh kan kayak udah ada pemikiran-pemikiran ya. Apalagi udah ada orang lain gitu. Ada pemikiran dari dalam sendiri. Ada pemikiran orang lain yang masuk. Rasanya pengen kayak, oh harusnya diginiin aja, digituin aja, diinin aja. Tapi bisakah kita, tadi ayat 15 bilang apa? Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu. Apakah Allah tetap kudus dalam hatimu? Apakah Allah tetap kudus? Atau kita langsung kayak, wah dia nih emang gini banget, udah gini aja, gitu aja, pas segala macam. Itu teman-teman yang hari ini kita yuk sama-sama merefleksikan apa yang terjadi dalam hidup kita dengan kebenaran yang standarnya firman Tuhan, dengan penderitaan yang standarnya itu firman Tuhan. Oke, jadi
ini ya, ayat-ayat ini yang tadi kita baca ya, nanti mungkin teman-teman bisa lanjutin sampai 16 sampai 17. Buat aku ini ayat ya, ini lebih daripada sekedar kalau teman-teman ini belajar psikologi itu ada namanya validasi emosi gitu ya. Kalau kita belajar validasi emosi, kalau kita belajar, oh iya perasaan-perasaan kamu tuh valid, yes, that's okay. Tapi ini lebih dari itu teman-teman. Ada satu titik di mana kuduskanlah Tuhan, bukan sesuatu yang kita kayak dipaksakan gitu loh. Kayak aku harus gini, aku nggak boleh marah. Bukan, kamu boleh kamu marah, it's okay, wajar. Tapi jangan tinggal dalam kemarahan gitu. Izinkan Allah itu dikuduskan di dalam setiap perkara atas kehidupanmu, kurang lebih kayak gitu teman-teman. So ayat ini nih keren banget gitu ketika perikopnya bicara tentang menderita dengan sabar, teman-teman. Ketika teman-teman dalam masalah, yuk masuk ke dalam ayat ini, masuk dalam kebenaran firman Tuhan ini, sehingga segala kepelikan, kerumitan yang terjadi, wow, kebenaran firman Allah tuh kayak masuk, kayak apa ya, itu memang sakit banget sih gitu ya. Kenapa sakit? Karena itu memang berlawanan dengan keinginan daging kita, jadi sakit banget gitu ya. Harusnya kita bisa bales gitu, nggak boleh gitu ya. Wah, gue perkarain nih gitu ya. Ada loh sampai hal-hal tertentu yang menurut kita gitu ya, atau menurut orang lain gitu, kadang-kadang ini bisa diperkarain loh, dihukum loh, bisa loh. Tapi kita nggak bales itu gitu ya. Kita nggak bales gitu, mungkin kurang lebih seperti itu. That's okay. Oh teman-teman, tapi ini nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Ada hal-hal tertentu yang memang sifatnya abusive, sifatnya hal tertentu yang kita mesti speak up, tapi ada hal tertentu yang ketika ini memang masih bisa diredam, dan ini memang tidak sampai terlalu parah sekali akibatnya, that's okay. Kita masih bisa redam dengan tidak perlu melaporkan saya kayak apa segala macam. Dulu pernah ada gitu ya di gereja kita yang si ini utang sama saya loh, Ci, gitu. Dan gayanya tuh loh, dia berhutang tapi kayak nggak kayak santai banget gitu. Kemudian saya bisa loh panggil orang untuk ini, boleh nggak lihat aku sama Pastor Ferry ya, gitu ya. Kali ini dia memang salah, tapi boleh ya, gitu ya. Kita selesaikan dengan baik-baik. Nah, kurang lebih kayak itu bisa ya. Tapi kalau udah abusive atau apa sifatnya segala macam, baik yang wanita-wanita maupun yang pria, jadikan sebuah komunitas atau gereja itu ramah terhadap segala macam bentuk sifat-sifat yang bentuk sifatnya harassment atau abusive ini. Kita harus aman di dalam hal itu kurang lebihnya. Nah, oke, kita akan lanjut lagi. Kita nggak akan kesana terlalu lama. Masih ada lagi ya di menderita dengan sabar di Yakobus 5 ayat 10. Francisca, waktuku kurang berapa menit lagi ya, Francisca? Andreas, waktunya berapa lama lagi, Oh, Andreas? Andreas ya. 30 detik, Ci. Yes, oke. Enggak, Ya, Ci, nggak apa-apa, aman, Ci. Nggak apa-apa 30 detiknya. Aku kan beda ya versinya kan. 30 detiknya Andre sama aku beda soalnya. Oke, Yakobus 5 ayat yang ke-10 ya. Yakobus 5 ayat yang ke-10. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Turutilah teladan, penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi Tuhan. Nih ayat 11 ya, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Wow, oke, aku berhenti sampai di situ. Jadi teman-teman, turutilah teladan penderitaan dari para nabi loh, men. Wow, jadi ini keren banget loh. Apalagi ini ya, ini selalu diulang-ulang banget ya, menderita, sabar, berbahagia. Menderita, sabar, berbahagia. Ini kayak 3 hal yang tadi di ayat sebelumnya, 1 Petrus 3 sama di Yakobus 5 ini sering berjalan beriringan, kurang lebih seperti itu. Jadi teman-teman, hari ini kalau udah ngomongin penderitaan, hey, ingatlah sabar gitu ya. Oke, jadi yang pertama tadi teman-teman, menderita sebagai prajurit yang baik. Yang kedua adalah menderita dengan sabar. Yang ketiga nih aku habiskan langsung ya, Andre. Menderita dengan mata yang tertuju pada Yesus. Ini yang ketiga, yang terakhir ya. Ibrani 12 ayat yang kedua, teman-teman. Yes. Wow. Ini paling
yang aku sering kasih tahu ke teman-teman semua ketika mereka dalam ngadepin masalah. Nggak tahu Siska, aku pernah kasih ayat ini nggak ke kamu ya? Nih, ayatnya ini teman-teman. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, dan yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi kita yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Teman-teman, jadi yang ketiga adalah menderita dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Hari ini kamu menderita, yes, tapi lo menderitanya gimana sih? Ya pokoknya gue diproses deh. Sorry, kalau mata kamu nggak memandang Yesus, ini penderitaan jadi B aja nih guys. Penderitaan jadi biasa aja nih di hidup kita nih. Kita nggak ngalamin kemajuan nih dengan penderitaan yang kita alami bersama dengan Tuhan. Saya ingat banget waktu itu Pastor Ferry mengutip dari Mazmur kalau nggak salah, don't waste your pain. Jangan sia-siakan rasa sakit yang kamu alamin. Rasa sakit yang kamu alamin harus membawa kamu kepada kemajuan. Caranya gimana sih? Dengan mata yang memandang pada Kristus. Aku lagi diproses dalam pekerjaan nih Kak, tapi mata kamu nggak memandang pada Kristus. Kamu cari sana sini. Aku lagi diproses nih Kak dalam komunitas, tapi mata kamu nggak memandang pada Yesus. Sama aja. Sayang banget kamu diproses. Sayang banget kamu menderita kalau mata kamu nggak memandang pada Kristus. Dan akhir kata, saya akan mengakhiri ini semua dengan Mazmur 119 ayat yang ke-71. Sekali lagi, Mazmur 119 ayat yang ke-71. Aku udah selesai sampai di sini. Ayatnya ini keren banget. Inilah satu titik di mana ketika Tuhan taruh aku di titik nol, ketika aku melepaskan semua karir, semua apa segala macam, Tuhan bawa aku di titik nol, aku menjadi nothing, aku yang tadinya udah deh, ini adalah pekerjaan yang gue suka, apa segala macam, I made good money, terus I have a career path gitu ya, kayaknya pokoknya asik banget ya, apalagi aku tuh suka banget kalau kerja itu ketemu banyak orang gitu, ini jarang banget nih, passionnya tuh meet sama kompetensi gitu ya, terus diwadahi lagi, wah enak banget, dapat fasilitas lagi, seneng banget. Tapi aku lupakan semuanya itu, dan ini yang aku pelajari dari Tuhan, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapanmu. Teman-teman, camkan ini baik-baik, taruh ini di dalam setiap dompet kita atau laptop kita. Ingatlah hal ini, bahwa aku tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapanmu. Sekarang aku tanya, kalau kamu bicara bahwa kamu tertindas, ketetapan Allah yang mana yang kamu sudah renungkan hari-hari ini? Tanyakan pada dirimu dan jumpai Tuhan dalam setiap momen penderitaan yang diwajibkan untuk kamu tuh berada. Karena apa? Karena Tuhan tuh akan mengeluarkan realitanya. Tuhan tuh akan menjumpai kamu di momen-momen seperti ini. Ketetapannya akan berjumpa sama perenungan-perenungan kalian ketika kalian mengerang dengan penuh rasa sakit. Oke, aku cukup sampai di sini. Aku akan berdoa untuk menutup firman Tuhan pada malam hari ini sebelum nanti aku serahkan kepada Andre maupun Francisca. Oke, teman-teman, mari kita semua lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, biarlah firman Tuhan ini keluar dengan begitu nyata, penuh dengan otoritas, gak cuman setuju saja dengan setiap kebenaran firman-Mu, teman-teman yang ada di sini, tapi Tuhan Yesus, Engkau berbicara, Roh Kudus dengan otoritasnya membuat mereka untuk gak tahan, untuk bersegera untuk menghidupi setiap kebenaran firman Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan semua dalam tangan-Mu, berkati komunitas sahabat Yesus, kami percaya Tuhan Yesus untuk setiap kehendak Allah yang Tuhan nyatakan untuk komunitas ini, boleh semakin nyata, janji Tuhan boleh semakin tergenapi, dan setiap anak-anak-Mu yang ada di tempat ini boleh terus mengalami Tuhan dalam setiap hari-hari mereka, boleh berjumpa dengan Allah, hidupnya boleh penuh dengan puji-pujian bagi Tuhan, dan hidupnya boleh penuh dengan terang kebenaran firman Tuhan yang akan terus menerangi mereka di tengah-tengah kesibukan mereka. Terima kasih Bapa di surga, nyatakan diri-Mu di tengah-tengah komunitas ini. Haleluya. Amin. Thank you. Aku serahkan kepada